Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam kawan milenial berprestasi. Kembali lagi di Sapa UMG, saling sapa untuk menyapa. Bersama saya Meli, Humas Universitas Muhammadiyah Gresik. Di sini saya nggak sendirian ya tentunya, karena ini podcast. Jadi saya memiliki lawan bicara. Mantap ya, ini lawan bicara saya kali ini cukup banyak dikenal oleh mahasiswa lama-lama, mahasiswa tua ya tentunya ya. Siapa lagi kalau bukan Mas? Siapa? Ya, saya Mas Zaki. Oke, Mas Zaki atau IG-nya Cak Lamo. Oh ya, Cak Lamo. Kenapa kok Cak Lamo? Oh, oke. Langsung ya ini ya. Iya. Langsung aja apa? Di sini tuh bebas mau ngomong apa aja langsung dituangkan di sana. Cuman nanti untuk editornya nanti biar dipotong ya kalau saya ada ngomong salah gitu. Nggak ada potongan? Nggak ada. Waduh. Nggak apa-apa Mas. Jadi Let's go. saya ini harus benar-benar perfect gitu kan ya. Siap. Oke, jadi kenapa IG saya Cak Lamo itu kan karena saya kan orang Jawa gitu kan. Orang Jawa itu kalau cowok itu dengan panggilan Cak gitu. Oke. Jadi biar dikenal sama orang-orang manggilnya Cak Lamo. Nah, Lamo ini apa? Lamongan itu. Lamongan ini tempat tanggal ya Cak Lamongan gitu kan. Ini tempat tanggal lahir saya itu kan di Lamongan. Jadi untuk filosofi Instagram sih seperti Cak Lamo gitu. Padahal dulu Instagram itu @zaki apa sih? Dulu cek Jaki itu. Apa? Cek Jaki. Cukup alay. Kalau cowok siji iki anjene cukup rada alay ya. Oh iya, Jak. BTW aku dorong nanya kabarmu lho iki. Oh, siap. Ya apa kabarmu, Jak? Sehat, saat ini sehat. Kemarin habis tes Covid ya negatif alhamdulillah. Jadi sebelumnya sakit ah? Ya nggak sakit, cuma pengen tes aja gitu. Oh, gabut-gabut tes Covid gitu ya? Ya enggak, ya cuman pengen tes aja. Karena habis ini mau ada perjalanan jauh gitu kan. Jadi gitu ya, mantap. Oke, sebelum bahas perjalanan jauh, mau kemana sih Mas? Mau ya, ke nanti ikuti di Instagram Cak Lamo. Iya. Gue ya gak apa-apa gitu ya. Ini di sini kita tidak sendiri, ada beberapa tim hore kan ya. Nanti kalau Oke, Mas Zaki. Ini aku manggilnya itu biasanya kalau sehari-hari teman-teman aku manggil dia itu Jaki gitu. Tapi kalau boleh tahu tempat tanggal lahirmu itu kan Lamongan ya. Lahirmu itu tahun berapa sih, Jak? Saya tahunnya itu 1999. Oke, berarti pantas ya saya manggil kamu Mas atau Cak gitu. Terserah lah, Mas, Cak. Oke. Terserah lah. Kalau flashback masalah kuliah dulu, kami ini kebetulan udah masuk alumni Universitas Muhammadiyah Gresik, tinggal nunggu wisuda aja ya. Secara disyakat saya sudah masuk alumni gitu kan, tapi kalau ini kan belum wisuda, jadi takutnya masih tetap sebagai mahasiswa ini. Secara tertulis biasanya kalau mau mendapatkan ijazah itu kan ada beberapa tahapan. Nah, salah satunya kan tes TOEFL kan. Nah, ketika saya daftar tes TOEFL ya saya sudah sebagai alumni. Ini tadi. Tapi belum. Ya belum. Saya belum tes TOEFL ini kan nanti. Tentunya TOEFL bagi kamu kecil gak sih? Kan kamu kan pernah ikut pertukaran pelajar juga ya. Pertukaran pelajar mahasiswa ya, pernah. Waktu kuliah kemarin tuh. Iya, pernah. Beberapa bulan lah gitu kan. Bisa lah ya ngomong bahasa Inggris ya. Ya bisa, cuman ya janganlah. Iya, aku juga nggak mau ngetes juga. Makanya kan, takutnya nanti obrolan saya medok atau bagaimana ini kan. Karena bahasa Inggris itu kan walaupun sudah benar hurufnya, cuman secara artikulasi ini salah, itu terkadang audiens itu menganggap itu salah. Makanya sulitnya di bahasa Inggris itu saya itu seperti itu gitu loh. Jadi harapan saya jangan ada obrolan bahasa Inggris kan di sini ya nanti. Siap. Takutnya Soalnya salah. Takutnya kalau ngomong Inggris itu kalau nggak ditambahi ya dikurangi gitu kan. Ya seperti itu. Oke. Jaki, kami ini kan dari Lamongan, terus kami itu pernah denger ya, kami itu pernah kuliah di kampus luar. Iya. Yang sekolah teater itu loh. Di Jakarta di mana itu? Itu kamu dulu pernah gak sih cerita? Yang mana? Duh, wah aku kayak ini dibujui deh. Ya kan
apa ya, kadang obrolan kan nggak semua yang saya obrolkan ke Mbak Meli itu kan benar dan jujur. Oke, gitu. guyon ya, guyon ini. Nah, Iya. jadi teman-teman, for your information ya, ini aku sama Jaki itu dulu itu satu kelas ya, Jaki ya, kita Yes, ya, benar, di benar. kelas manajemen gitu. Dan kebetulan nih sekarang udah nggak ada perkuliahan dan kita ketemu itu paling cuma main gitu ya, Jaki ya. Benar. Tetap sambung silaturahmi. Iya. aja. Ngomong-ngomong soal Lamongan lagi nih ya. Siap. Kamu itu kuliah di Unmu itu dulu di sini tuh ngekos atau mungkin ikut saudara atau gimana? Oh, kalau untuk awal-awal waktu ospek lah, itu di awal-awal itu saya ikut ngekos, ikut bareng temen. Dan dengan tambahnya waktu dan lain sebagainya, saya pernah ikut keluarga juga. Dan begitu lagi, saya pernah ikut temen juga, pernah ngekos sendiri, banyak lah. Oh banyak. gitu. Jadi Pengalamannya juga banyak iya, ya jadi di Kota kalau Gresik ya. kalau difokuskan pernah bagaimana ya, pernah ikut saudara, pernah ngekos sendiri, pernah bareng temen, pernah nebeng temen, pernah ditebengin temen juga. Gitu ya? Iya, jadi ya kompleks lah kalau masalah hidupnya di Gresik. Iya. Oh iya, kalau mahasiswa Unmu yang dari Lamongan itu kan ada nama organisasinya Wah, Ikamala. bener itu bener. Ya, itu kamu ikut itu berarti. Wah itu saya harus itu gitu kan. Ini buat mahasiswa Lamongan ini kan, khususnya mahasiswa Lamongan. Mahasiswa baru. Mahasiswa baru Lamongan, ini sekalian ya saya promosikan. Siap, Ini kameranya siap. di sini. Oke. Jangan lupa untuk kawan-kawan yang berasal dari Lamongan, di Universitas Muhammadiyah Gresik ini sudah difasilitasi adanya organisasi ataupun perkumpulan kawan-kawan yang dari Lamongan yang bernama Ikamala. Jadi harapan saya buat kawan-kawan yang masih pusing ataupun masih bingung di Gresik ini mau ngapain, ada kawan siapa dan sebagainya, silakan gabung di Ikamala Lamongan. Itu tadi. Ikamala Lamongan. Oke. Ikatan Mahasiswa Lamongan Universitas Muhammadiyah Muhammadiyah Gresik. Gresik. Ikamala UMG. Kamala. Ya. Ngomong sama Zaki, aku tunggu terus ngelorek. Soalnya kan aku sama Zaki ini udah kenal cukup lama ya, Zaki ya, kita ya. Benar. Udah pernah sering main, tapi nggak pernah pacaran sih. Sampai Pernah kita bukan pacaran, Apa? deket aja. Ya apa, nggak pernah ya? Nggak pernah. Kok malah di-spill di sini sih? Ya Tapi kan? nggak apa-apa sih. Biar tetap Oke. nggak garing. Ngomong soal kuliah lagi nih, Siap. Lamongan tadi udah selesai ya. Ngomong soal kuliah, kamu dulu kuliah katanya aktif organisasi ya. Nah, gimana sih Jok, caranya kamu manage waktu untuk kuliah sama organisasi? Apalagi organisasi yang kamu ikut itu kan nggak cuma satu ya. Iya benar. Nah, Oke, bisa dijelaskan? Jadi gini, mungkin bukan cara memanage waktu untuk saya bisa menghadapi organisasi ataupun kuliah tadi. Cuman dari saya ini sepengalaman saya ya. Kalau saya ini melakukan hal-hal yang sekiranya yang pertama gitu kan, di kuliah ini saya mau nggak mau itu harus paham. Nah, untuk paham kan kita nggak harus benar-benar mendengarkan setiap saat. Kita harus tahu poin-poin yang dijelaskan dosen, yang bisa nangkep dan yang bisa saya terima, kan itu tadi. Itu yang pertama. Jadi ketika nanti kita kehilangan waktu untuk saat kuliah, kita masih tahu nih, masih paham apa yang dijelaskan sama dosen-dosen kemarin, kan seperti itu. Terus yang kedua, saya itu membagi prioritas organisasi maupun kuliah. Sudah jelas dong, waktu saya sebelum saya masuk Universitas Muhammadiyah Gresik ini kan niat saya kan kuliah. Nggak mungkin dong saya masuk UMG dan saya organisasi kan. Iya, gitu. betul. Organisasi kan dengan berjalannya waktu, dengan adanya kesempatan, makanya saya masuk organisasi tadi kan. Makanya saya memilih prioritas mana yang harus saya dulukan, kuliah apa organisasi, itu tadi. Dan tanggung jawab saya kan ya yang utama ya saya rasa ya tentang kuliah, karena saya niat di sini ya kuliah, bukan niat untuk organisasi kan gitu. Dengan adanya organisasi untuk mensupport kuliah saya tadi, itu yang kedua. Yang ketiga, saya harus bisa memilah tentang persoalan-persoalan yang saya lakukan. Misal kayak gini, misal saya sedang melakukan kerja kelompok gitu kan. Oke, pada saat itu mau nggak mau saya harus selesaikan kerja kelompok dulu. Jangan sampai saya tambahin main game, biar selesai dulu nih. Setelah selesai baru main game, baru ngurus organisasi. Jadi benar-benar ditata, bukan persoalan memanage waktu jam ini kemana enggak. Tapi tetap saya tulis ketika mau hari ini mau ada apa dan sebagainya, tetap ada di catatan lah. Itu harus seperti apa dan lain sebagainya gitu. Dan saya juga
menaruh apa ya, kayak planning saya. Kuliah ini saya harus dapat berapa nih nilainya, ini saya harus dapat A, B, C dan sebagainya, dan IPK saya harus berapa. Karena kembali lagi saya di Universitas Muhammadiyah Gresik ini tanggung jawab saya untuk kuliah, dan organisasi ini ya sebagai apa ya, sebagai pegangan saya agar kuliah saya bisa berjalan dengan baik, seperti itu. Oh gitu ya. Jadi cara kamu membagi waktumu itu enggak yang harus monoton ke ini gitu enggak ya. Fleksibel. Sebenarnya fleksibel, dan teman-teman juga pasti bisa ya melakukan bisa. ini ya. Semua itu bisa, tergantung niat teman-teman sendiri. Iya, tergantung niat ya kuncinya ya. Oke, masuk ke pertanyaan selanjutnya. Kamu kan ikut banyak organisasi. Itu circle pertemanan kamu itu seperti apa? Kan biasanya kalau misalnya ikut banyak organisasi itu ada yang temennya itu malah nambah, ada yang temennya itu malah nggak karu-karuan. Itu menurutmu gimana circle pertemananmu? Oke, untuk circle pertemanan di organisasi dan mungkin di luar organisasi, mungkin circle pertemanan saat kuliah ini banyak yang positif dan juga banyak yang negatif. Cuman kan gini, cuman niat saya ini kan seperti lampu lah. Lampu ini kan bisa menyala ini kan biar ada positif dan positif negatifnya kan gitu kan. Kalau nggak ada positif negatif, lampu nggak akan bisa menyala kan gitu. Makanya tetap ada kawan-kawan yang memberikan support positif maupun support negatif. Cuman persoalan saya ataupun ini bisa di apa ya, yang mungkin teman-teman terkadang dikesampingkan. Untuk orang-orang itu terkadang kan nggak semua orang kan bisa menerima apa yang kita sampaikan. Betul. Nah, kemarin saya itu habis dengar dari siapa saya lupa. Itu ada obrolan itu seperti ini. Untuk kita sakit gigi, sakit mata, sakit telinga ini sudah jelas ada obatnya, ada dokter gigi, dokter dan sebagainya. Tapi untuk sakit hati ini nggak ada obatnya. Nah, saat ini yang banyak kawan-kawan itu terkadang dia kena apa ya? Kena gara-gara sakit hati, dia kena mental. Ya bisa bilang kena mental lah. Kena mental itu malah dia malah jatuh semua kan gitu. Nah, itu seharusnya kawan-kawan harus bisa pahami itu. Tapi untuk circle pertemanan, karena mungkin saya sudah sering menjalankan dapat positif, dapat negatif, saya rasa itu sebagai perjalanan hidup saya di Universitas Muhammadiyah Gresik ini, seperti itu. Gitu ya. Jadi barat lampu ada positif negatifnya. Biar bisa menyalakan gitu. Positifnya diambil, negatifnya dibuang lah ya. Negatifnya tetap diambil. Iya. Untuk makanya tadi kan lampu ini kan ada positif negatif. Dan ini kan bisa menyala kan lampu ini kan. Itu kan ilmu elektro itu kan. Siap. Itu. Ini besok gelarnya SMST gitu ya. SMST gitu kan. Ya. Ya, mantap dah. Mantap itu kan. Tapi kalau banyak gelar ini banyak tanggung jawab juga. Jadi gitu ya. janganlah cukup SM aja ini. Siap, SM. Oke. Jadi masuk ke pertanyaan selanjutnya. Kami ini mahasiswa yang aktif organisasi. Nah, tentunya banyak kenalan dosen juga kan? Iya, banyak kenalan. Ini pasti kamu jadi anak kesayangan, mahasiswa kesayangan dosen juga ya? Apa gimana? Oh enggak juga. Bisa diceritakan, Zaki? Jadi mungkin sama yang saya rasakan terhadap dosen Universitas Muhammadiyah Gresik ini sama kayak rasa pertemanan saya terhadap kawan-kawan. Ada yang positif dan ada yang negatif. Seperti lampu juga. Seperti lampu juga, saya tetap bisa menyalakan gitu. Walaupun ada negatifnya banyak, saya yakin positifnya juga akan banyak dan saya tetap menyalakan itu tadi. Nah, untuk positif itu terkadang ada beberapa dosen yang mensupport. Kita memang aktif organisasi dan sebagainya. Karena apa? Karena tidak bisa kita pungkiri. Apa sih yang kita harapkan dengan ilmu kita sendiri? Apa sih yang kita harapkan? Mungkin saya. Apa sih yang saya harapkan dengan ilmu literasi finansial atau lain sebagainya, tentang mengatur keuangan dan lain sebagainya, ketika kita tidak belajar organisasi, tidak belajar relasi atau lain sebagainya kan gitu. Tapi terkadang juga dosen juga ada yang mempermasalahkan kan gitu. Karena mungkin menganggap kita ini sebagai mahasiswa yang udahlah kamu nurut aja gitu loh. Ada waktunya kok nanti, cuma nanti kapan kan gitu. Kan sudah, padahal yang saya rasakan ketika kita sudah lulus kuliah ini malah tanggung jawab ini malah besar. Malah bingung ini kan. Lebih baik masih enak jadi mahasiswa lah, mau nakal, mau baik buruk lurus dan lain sebagainya, itu tetap ada keseimbangan. Cuman kalau untuk setelah lulus ini juga sudah nggak ada kesempatan lagi untuk kita kita berbuat yang benar atau yang baik kan gitu, karena kita sudah langsung terjun ke masyarakat itu tadi.
Makanya kadang ada dosen-dosen yang memang mempersoalkan keaktifan saya, ada gitu kan. Dan juga ada dosen yang merasa bahwasanya mahasiswa aktif ini juga nggak baik, ada yang seperti ada yang itu. gitu ya? Ada, cuman ada yang merasa baik karena gini. Universitas Muhammadiyah Gresik ini bisa besar, saya yakin karena mahasiswanya. Saya yakin dan saya jamin 100%. Karena apa? Karena ketika ada mahasiswa aktif, bukan persoalan aktif untuk organisasi saja ya, aktif tentang akademis, tentang prestasi-prestasi dan lain sebagainya. Ini saya yakin Universitas Muhammadiyah Gresik ini akan lebih besar dan lebih baik lagi kan gitu. Kalau zaman dulu kan kampus itu kan bangga karena mahasiswanya berprestasi kan gitu. Tapi zaman sekarang kebanyakan mahasiswa bangga karena kampusnya lebih besar kan gitu. Makanya di posisi saat ini ketika kita merasa Universitas Muhammadiyah Gresik ini masih ketinggalan jauh dengan UI dan UGM dan sebagainya, mau nggak mau kita sebagai mahasiswa harus tetap mendorong dan tetap mendukung Universitas Muhammadiyah Gresik ini. Biar apa? Biar lebih besar dan lebih baik lagi kan gitu. Betul. Itu sampai saya pernah tuh ada di titik posisi seperti ini bisa dibilang apa ya, lucu atau enggak saya nggak tahu kan gitu. Saya tuh pernah posisi seperti ini, terkadang saya habis mengerti apa dan sebagainya gitu kan. Saya mendapatkan informasi dari teman saya, dari kawan saya, kamu loh habis diomongin beberapa dosen ini dan sebagainya. Dan saya rasa itu ya sudah, itu sebagai sebagai balasan saya karena saya sudah mengkritisi. Cuman tetap ada dosen yang ya kamu habis dipuji dosen ini karena berani mengkritisi Abi dan sebagainya itu. Jadi tetap sama kayak sama circle pertemanan tadi. Kayak lampu gitu ya. Ada positif negatif ya, saya akan tetap menyala kan gitu. Seperti itu sih. Gitu ya Cak ya. Intinya pelajaran kita di Sapa UMG kali ini tuh mempelajari filosofi lampu gitu ya. Ya, nanti banyak filosofi lainnya kan gitu. Oke Jaki, mau tanya apa lagi ya? Soalnya ini kan kita udah kenal lumayan lama gitu ya. Nggak lumayan ya, nggak lumayan tahun ya. Kita satu kelas 2 tahun atau 3 tahun kena COVID. Kita beda jurusan. Maksudnya ada pandemi COVID, kita online gitu, kita nggak bisa ketemu itu kan. Oke. Dukungan orang tuamu untuk kamu waktu kuliah itu seperti apa? Kalau untuk dukungan orang tua sendiri tetap kembali ke niat awal tadi. Orang tua saya kesini niat menyuruh saya ini hanya untuk kuliah, menuntut ilmu dan sebagainya. Terlepas saya mau jadi apapun, aktif apapun, orang tua saya cuma minta satu, tanggung jawab kamu sebagai mahasiswa selesaikan. Oh gitu ya. Itu itu kuliah. Makanya ya alhamdulillah ya dengan berjalannya waktu saya aktif apapun itu ya, untuk perkuliahan saya aman gitu. Jadi tidak mengecewakan kan kepada orang tua kan gitu. Itu sih kalau untuk saya. Jadi orang tua mendukung meskipun kamu ikut organisasi itu, pokoknya kamu kuliah nomor 1 gitu. Tetap, ya pokoknya tetap kuliah nomor 1. Biasanya kan ada tuh misalnya tahu anaknya aktif organisasi itu kayak khawatir anaknya sakit atau apa gitu, wis kamu nggak usah ikut gitu. Oh enggak, untuk orang tua saya enggak, tetap aman lah. Ketika saya sakit jadi berobat itu aja gitu ya. Wis anak rantau ya. Iya, anak rantau. Kamu pertama kali kuliah di sini tuh ada kultur shock gak sih, kayak lho arek kok ngene. Nah, ini pernah. Ini saya alami satu kelas, mungkin Mbak Meli tahu ini. Iya, kamu pertama kali dikatain anak-anak kamu seupai kan? Kamu seupai pernah. Terus tapi itu guyon ya, guyon ya itu. Kamu seupai. Saya pertama kordes. Ya, kordes udah. Maksudnya gini, saya kamu seupai, kordes itu saya enggak tahu. Iya, kamu nggak tahu. Jadi kamu waktu di bilang kayak gitu kamu diem aja gitu kan. Oke gitu. Iya, saya nggak tahu. Tapi ternyata Kamsup itu ada di film SCTV kalau nggak salah kan. Kampungan sekali udik payah itu kan. Ya nggak tahu lah, pokoknya Kamsup itu kan ada gerombolan geng cewek-cewek. Itu saya sampai riset loh itu. Saya riset karena. Ya maaf ya. Karena Kamsup itu. Guyone arek-arek kelas iku momen sih tapi nggak apa-apa kan. Nggak itu apa-apa, kan tetap. Itu kan guyon kan ya. Saya anggap itu negatif lah. Nah iya. Oke, siap. Untung kamu nggak ikut-ikut. Ya jadi kamunya yang positif. Oh iya, yang positif ya. Oke, terus dan saya kan nada saya ini kan terkadang kan saya itu merasa berbicara itu kan pelan. Cuman kata teman-teman saya itu keras. Keras. Nah itu nggak tahu. Nah itu kamu Lamongan mana? Saya Pantura.
Itu. Pokoknya paciran lah. Nah, pesisir kan? Pesisir. Oh ya benar, Pesisir ngomongin ini, Rek. pesisir itu biasanya ucapan bicara keras, kenceng. Nah, tapi saya nggak nyadar kalau ucapan saya ini kenceng gitu loh. Benar-benar. Gitu. Makanya ketika di kelas, setelah di kelas ya di luar kelas ya ada apa sebagai masalah fashionable apa sih pakaian dan sebagainya. Saya nggak paham gitu loh. Saya nggak paham dari dulu. Makanya harus bagaimana pakai topi atau orang bersih-bersih kan keren itu kan. Iya. Apa ya, modis gak sih bahasanya kan, modis pakai sepatu apa gitu. Saya dulu kan suka olahraga gitu, udah pakai sepatu olahraga udah. Saya nggak tahu sepatu apa yang merek atau apa enggak, saya nggak tahu. Makanya pokoknya pakai sepatu yang penting nggak melanggar aturan lah kan. Betul. Itu sih. Jadi apa culture shock ya gitu. Iya. Pernah. Iya betul. Ya pernah mengalami gitu. Pernah ya? Pernah. Kamu pernah itu kan pakai topi ya kayak pelukis itu kan? Pernah. Itu. Dan itu tuh waktu dia masuk kelas tuh semua teman-teman sekelas tuh kayak ketawa gitu loh. Iya, pernah. Tapi di balik kamu yang kayak gitu itu malah menghibur teman-teman gitu loh. Tapi kamu merasa terbully nggak sih Cak kayak gitu? Enggak kan? Soalnya kamu kan ya juga misalnya ada yang ini gitu, kamu kan ikut-ikut ya terus biasa gitu kan sama teman-teman itu. Ya di kelas kan saya kadang dibully dan katanya saya ngebully kan gitu. Jadi ya sudah itu resiko saya kebully. Iya, dan itu udah kita anggap biasa kan, apalagi kita dulu itu kan kelas sore ya, teman-teman pada pulang kerja terus habis itu pengen guyon-guyon ya wes guyon-guyon sama anak-anak gitu. Bener. Kelas kita dulu kan paling solid ya Cek ya. Paling solid. Iya, paling kompak pokoknya. Sudah cukup, jangan yang lain. Enggak mau sombong ya. Karena memang ada beberapa yang apa ya, yang kelas kita ini yang jangan dijelaskan. Iya. Oke. Ini nanti saya takutnya saya tetap defend ya. Saya berbicara ini nanti tetap ada batasannya. Cuma takutnya nanti kalau ada yang keceplosan atau sebagainya bisa diedit atau bagaimana ya. Enggak ada kok ya, Rek. Ini tadi enggak ada, aman kok. Kalau ada yang enggak aman pasti tak suruh diem. Oke, siap. Oke, Jaki. Ada pertanyaan apa lagi ya? Oh iya, kamu dulu kan ambil kelas sore, kamu dulu kerja juga ya? Saya pernah kerja. Ikut kerja itu waktu semester 2 sampai 3 kalau salah satu perusahaan. Lumayan lama ya berarti? 6 bulan? 2 tahun saya kerja itu. Oh iya. Iya, maksudnya 2 tahun kurang berapa bulan gitu. Jadi kan satu semester kan 6 bulan, 2 semester kan hampir setahun kan. Cuman kan masih ada libur-liburnya itu loh. Oh iya. Jadi saya satu tahun setengah lah saya pernah kerja di satu perusahaan. Berarti kamu kuliah organisasi kerja juga nah, ya. Itu makanya itu yang saya dapatkan saat ini ternyata manfaatnya luar biasa itu. Untuk kehidupan kamu yang sekarang itu kamu kayak jauh lebih aku iso lang ngelewati hidupku setelah kuliah kayak gitu enggak? Karena pengalaman itu terus kamu itu kan sama aja kayak bekal gitu kan. Iya benar. Itu kamu merasa kayak alhamdulillah aku udah punya bekal nih, terus habis wisuda besok aku mau ini gitu kan, pasti kamu punya plan kan. Benar. Iya benar sih, ada kayak bukan sombong itu enggak. Cuman memang ada rasa bahwasanya oh ini loh hadapan saya yang akan saya hadapi itu ini. Yang saya akan lawan itu ini. Jadi memang ada beberapa tantangan yang memang wah ini nanti hasilnya akan gini, endingnya akan gini gitu. Seperti itulah. Dan semua manusia itu pasti punya plan untuk hidupnya kan. Jadi kan benar. Semasa sekarang itu kalau bisa itu cari bekal yang banyak buat kehidupan di masa yang akan datang. Gitu kan Cak Lamo. Benar. Okay. Jadi kalau untuk berbicara bekal, memang benar masa kuliah ini manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Terlepas kalian ngopi, terserah kalian ngopi, cuman kalian harus berdiskusi gitu. Jadi enggak yang ngopi terus enggak ada diskus apa-apa. Benar. Gitu ya? Mau diskusi apapun lah. Oke, kita merasa kayak Sunda Empire lah, nggak apa-apa. Ngobrol cuma tanpa data nggak apa-apa. Yang penting yang penting ada pembelajaran kita untuk berdiskusi. Karena gini. Ini bahas Sunda Empire gitu. Sunda Empire itu kan terkadang dipermasalahkan sama orang-orang gitu kan. Wah ini berbicaranya tanpa data dan terusnya. Tapi tanpa kita sadari, kita kuliah ini terkadang kayak Sunda Empire loh. Iya benar. Kita ngobrol, diskusi tanpa kita nggak punya data. Kita nggak punya data yang valid yang bisa kita buktikan. Nah, tapi kita mengerti Sunda Empire kan gitu. Seharusnya kan
kembali lagi ke kita dulu kan itu. Cuman nggak masalah untuk sebagai mahasiswa tetap belajar sih. Itu Gitu sih, ya? iya. Luar biasa sekali. Kalau boleh tahu moto kamu itu apa sih, Cok? Moto saya ini apa ya? Berbijak berbijak di dalam integritas gitu. Jadi apa sih bahasa pokoknya gini, saya harus punya integritas sendiri gitu. Karena apa? Integritas perihal apapun kan gitu, tentang keilmuan, tentang kehidupan dan lain sebagainya gitu. Makanya saya harus punya itu tadi untuk bekal saya nanti gitu. Tamparan untuk saya ketika saya ini pernah ada di momen diberi tanggung jawab salah satu apa ya kayak organisasi dan saya nggak bisa, itu tamparan keras bagi saya kan, dengan pengalaman atau beberapa yang pernah saya lakukan tapi melewati hal seperti itu nggak bisa, yaitu tamparan bagi saya itu. Makanya saya tetap berbicara dalam integritas tentang keilmuan dan lain sebagainya itu harus benar-benar ada itu tadi. Dan terus belajar ya. Dan terus belajar sampai saat ini saya tetap belajar. Dan terus belajar itu nggak mau berhenti untuk belajar kan. Betul. Oke, Zaki ini segmen ini yang terakhir ya ini. Iya siap. Nah ini kamu sebagai alumni dan juga dulu kamu kan juga aktif organisasi juga kan. Nah ini kebetulan kemarin itu kita udah menyelesaikan kegiatan Mataf UMG 2022 dan alhamdulillah mabanya itu banyak, ada berapa teman-teman? 380-an. Kurang lebih segitu lah. Segitu, 1000 lebih lah ya. 1300 lebih. Nah itu apa harapan kamu untuk teman-teman mahasiswa baru Universitas Muhammadiyah Gresik angkatan 2022 ini? Ya harapan saya untuk mahasiswa baru ini kan karena ini salah satu tantangan baru kan untuk mahasiswa, yang dimana kemarin teman-teman ini saya rasa kita COVID berapa tahun sih? 2 tahun 3 tahun? 2 tahun ya. Jadi gini, jadi yang saya rasa teman-teman mahasiswa saat ini itu dulu dia habis SMP, setelah itu langsung kuliah, benar nggak? Betul. SMA-nya ini online gitu loh. Jadi nggak bertemu, dan makanya mereka pasti akan mendapat tantangan baru. Ketika kultur SMP terus dibawa ke kultur kuliah. Langsung naik levelnya itu ya cepet gitu ya. Bener. Apalagi di dunia perkuliahan ini kan ya bisa keras, lembut, ya kompleks lah di dunia perkuliahan. Itu tadi, makanya ini bener-bener PR baru untuk teman-teman mahasiswa baru yang tahun 2022 ini. Dan pokoknya kalau jadi mahasiswa yang pertama harus membaca itu sih menurut saya. Karena ini Islam ya, ini sedikit Islam kan. Kau usah ngerenges, Cak. Iki takutnya gini loh, takutnya saya ini berbicara terus tadi ada beberapa poin yang saya takutkan ini bermasalah kan obrolan saya itu loh. Oh, enggak ya. Jadi aman. Di dalam Islam kan Nabi Muhammad SAW itu kan pertama kali mendapatkan hidayah ya dari malaikat Jibril, kan pertama kan Iqra. Nah makanya kita sebagai mahasiswa mau nggak mau harus Iqra dan harus baca apapun, nggak harus baca tentang Tan Malaka yang tentang apa teori-teori yang berat-berat, teori konspirasi, enggak, baca novel cukup. Yang penting apa? Yang penting kita terlatih dalam membaca. Nanti saya yakin dengan kedepannya nanti akan bisa membaca yang lain-lainnya seperti itu. Gitu ya. Itu sih untuk mahasiswa baru. Tetap ini tantangan baru buat teman-teman mahasiswa baru, dan harapan saya sebagai mahasiswa harus membaca sih itu. Oke. Harapan untuk UMG mungkin ada sebelum kamu mentas dari Universitas Muhammadiyah Gresik ini? Harapan UMG selalu dukung mahasiswanya, mau dia yang akademis maupun akademis, yang penting berprestasi. Karena salah satu tolak ukur agar UMG ini bisa lebih baik dan lebih besar ya ini dari mahasiswanya. Karena apa ya? Tanpa kita sadari banyak loh mahasiswa yang menaruh mimpi di Universitas Muhammadiyah Gresik ini loh. Di langit Universitas Muhammadiyah Gresik ini banyak harapan orang gitu loh. Banyak kerja keras orang tua mereka, banyak mimpi-mimpi kawan-kawan Universitas Muhammadiyah Gresik yang diharapkan dari Universitas Muhammadiyah Gresik. Makanya untuk Universitas Muhammadiyah Gresik selalu support dan selalu dukung apapun keinginan mahasiswa selagi Universitas Muhammadiyah Gresik bisa memfasilitasi, karena cuma satu yang bisa meningkatkan Universitas Muhammadiyah Gresik ini lebih baik lagi, ya ini dari mahasiswanya. Mahasiswa itu sendiri ya. Mahasiswa itu sendiri.
Oke Zaki, ini udah lumayan lama ya kita ngobrol. Berapa jam ini? Lama ya teman-teman, 30 menit. 30 menit. Wah. Biasanya ngobrolnya berapa menit sih? Ngobrolnya itu biasanya nggak sampai 30 loh. Ini spesial, narasumber spesial ini. Kamu saya undang dari Lamongan ke Gresik ini loh. Siap. Cenderungnya saya kejak. Enggak, maksudnya saya sama Mbak Mel ini kan sudah kenal dekat Iya. gitu kan. Nah, untuk ngobrol pun kalaupun saya mau harus profesional itu pun sulit sulit gitu loh kan, makanya Iya. harus ya Ada selingan obrolan lain lah ya, Iya, ada kayak obrolan lain. guyon, dan kita kan juga udah kenal lama gitu kan. 4 tahun kita kenal. Udah lama banget ya. Dari Mbak Meli yang pakaiannya hanya gitu-gitu aja, dan sekarang ya luar biasa, maksudnya cara berpenampilan kan sekarang sudah, masa ya kayak dulu Bocil gitu. ya kayak bocil kan enggak juga sekarang. Sekarang sudah mulai Agak gede ya sekarang. iya agak gitu. Oke, Mas Zaki, terima kasih ya udah mengisi Sapa UMG pada hari Siap. ini, dan semoga Zaki setelah mentas dari Universitas Muhammadiyah Gresik selalu menyala seperti Siap. tadi yang kita Amin. bahas lampu. Ini obrolannya tuh intinya tuh lampu ya, filosofi Iya. lampu ya. Jadi kita hidup itu pasti ada positif dan negatifnya, dan kita itu harus tetap menyala ya. Gitu ya, Zaki. benar. Oke, terima kasih Zaki dan Siap. juga teman-teman kawan milenial berprestasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.